Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahino Priyanto. NIM saya 1930102060. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Ruang Lingkup Filsafat Ilmu. Yang pertama-tama, kata pengantar, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa kesempatan dan pengetahuan, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya dapat menyelesaikan tugas makalah ini dengan baik. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang seperti sekarang ini. Saya berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca, namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik saran yang bersifat membangun demi terbentuknya makalah yang lebih baik dan benar lagi. Dan saya di sini menjelaskan sedikit tentang filsafat. Filsafat adalah berpikir secara mendalam tentang segala yang ada untuk menemukan kejelasan atau hakikat sesuatu. Filsafat ada bermacam-macam, misal filsafat bahasa, Islam, dan ilmu. Filsafat ilmu adalah kajian secara mendalam tentang dasar-dasar ilmu. Ilmu dan pengetahuan memiliki perbedaan, yaitu ilmu adalah pembahasan yang khusus tentang sesuatu yang tersusun secara rapi, sedangkan pengetahuan adalah sesuatu yang ada secara niscaya pada diri manusia. Adapun macam-macam pengetahuan, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Yang kedua, pengertian filsafat. Adapun pengertian filsafat ilmu menurut beberapa para ahli, yaitu seperti yang dikemukakan oleh Jujun S. Suryasumantri, menyatakan bahwa filsafat ilmu merupakan bagian dari epistemologi yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu. Dalam bentuk pertanyaan, pada dasar filsafat ilmu merupakan telanan berkaitan dengan objek apa yang ditelan oleh ilmu ontologi. Ontologi berkaitan tentang apa objek yang ditelah ilmu. Dalam kajian ini mencakup masalah realitas dan penampakan reality dan appearance, serta bagaimana hubungan kedua hal tersebut dengan subjek manusia. Epistemologi berkaitan dengan bagaimana proses diperolehnya ilmu, bagaimana prosedurnya untuk memperoleh pengetahuan ilmu yang benar. Yang ketiga, pengertian ilmu. Van Persson mengemukakan bahwa dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat, sehingga definisi tentang ilmu bergantung pada sistem filsafat yang dianut Persson 1985. Dahulu seorang filsuf memiliki pengetahuan yang luas sehingga beberapa ilmu dipahaminya, karena pada waktu itu jumlah atau volume pengetahuan belum sebanyak zaman kini. Yang keempat, objek kajian filsafat ilmu. Adapun objek bahasan filsafat terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama, al-wujud atau ontologi. Pembahasan ontologi mencakup hakikat segala yang ada. Yang kedua, al-ma'rifat atau epistemologi. Pembahasan epistemologi bersangkutan dengan hakikat, pengetahuan, dan cara bagaimana atau dengan sarana apa pengetahuan dapat diperoleh. Yang ketiga, al-qayyim atau aksiologi. Pembahasan aksiologi bersangkutan dengan hakikat nilai. Yang kelima, tujuan filsafat ilmu. Mendalami unsur-unsur pokok ilmu sehingga secara menyeluruh kita dapat memahami sumber, hakikat, dan tujuan ilmu, memahami sejarah pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan ilmu di berbagai bidang, sehingga kita mendapat gambaran tentang proses ilmu kontemporer secara historis. Menjadi pedoman bagi para dosen dan mahasiswa dalam mendalami studi di perguruan tinggi, terutama untuk membedakan persoalan yang ilmiah dan non-ilmiah. Yang keenam, perbedaan filsafat dan ilmu. Objek material lapangan filsafat itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada, sedangkan objek material ilmu pengetahuan ilmiah itu bersifat khusus dan empiris. Artinya ilmu hanya terfokus pada disiplin bidang masing-masing secara kaku dan terkotak-kotak. Sedangkan kajian filsafat
tidak terkotak-kotak dalam disiplin tertentu. Yang ketujuh, persamaan filsafat dan ilmu. Meskipun secara historis antara ilmu dan filsafat pernah merupakan suatu kesatuan, namun dalam perkembangannya mengalami divergensi, di mana dominasi ilmu lebih kuat mempengaruhi pemikiran manusia. Kondisi ini mendorong pada upaya untuk memposisikan keduanya secara tepat sesuai dengan batas wilayah masing-masing, bukan untuk mengoleksinya, melainkan untuk lebih jernih melihat hubungan keduanya dalam konteks lebih memahami khazanah intelektual manusia. Yang kedelapan, ciri-ciri berpikir filsafat. Seseorang bisa dikatakan berpikir filsafat jika memiliki ciri-cirinya, antara lain yang A, berpikir radikal. Dalam filsafat ada istilah radix yang bermakan radikal. Radikal adalah berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Yang kedua, mencari asas. Asas berarti asal dari sesuatu. Seorang filsuf akan mencari asas paling hakiki dari realitas. Menurut Thales, asas dalam semesta adalah air. Anaximandros mengatakan to aperion yang tidak terbatas, dan Anaximenes mengatakan udara, sementara Empedocles menyatakan ada 4, yaitu api, udara, tanah, dan air. Yang ketiga, mencari kejelasan. Faktor adanya filsafat berangkat dari keraguan. Maksudnya seorang filsuf akan berusaha mencari hal yang kurang jelas tentang alam dan sebagainya. Gelser dan Feinberg berpendapat bahwa ciri khas filsafat adalah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. Dengan demikian, berpikir secara filsafat hakikatnya mencari kejelasan. Kesimpulannya, filsafat ilmu yang sedang dibahas ini adalah bagian dari perkembangan filsafat yang sudah menjadi sektoral dan terkotak dalam satu bidang tertentu, karena filsafat tidak dapat hanya berada pada laut lepas, tetapi diharuskan juga dapat membimbing ilmu. Filsafat sangat dibutuhkan dalam membuktikan suatu substansi itu terbentuknya dari filsafat sebagai sarana pengujian penawaran ilmiah, sehingga orang menjadi kritis terhadap kegiatan ilmiah. Peranan filsafat ilmu mengetahui adalah filsafat memberi penilaian tentang sumbangan ilmu-ilmu pada perkembangan pengetahuan manusia untuk mencapai kebenaran. Pencarian itu dapat dilakukan dengan menilai ilmu pengetahuan yang ada secara kritis sambil berusaha menemukan jawaban yang benar. Penilaian dan jawaban yang diberikan filsafat sendiri senantiasa harus terbuka terhadap berbagai kritikan dan masukan sebagai bahan evaluasi demi mencapai kebenaran yang dicari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, yang kurangnya dari kesalahan saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.